Istiqomah, nanti akan bahas istiqomah. Istiqomah jamaahnya
istiqomah jamaahnya belum bisa bertambah. Yang ada berkurang. Oh ada Allah tidak selalu bertambah dan para nabi ya Rabbal alamin. Ialah yang mulia yang sama-sama mengharap Allah Subhanahu wa taala. Juga tak lupa selain bersyukur juga selalu bersalawat mengharap pertolongan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Maka ibadah salawat sekali lagi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Insyaallah kita ketika di dunia ini selalu cinta kepada Nabi dengan bukti selalu perbanyak sholawat. Tidak hanya diucapkan saja, tapi disertakan dalam hatinya. Itu sholawat yang sesungguhnya, yang senantiasa akan diterima oleh Allah dan berhak mendapatkan syafaat dari baginda Nabi adalah orang yang selalu menggunakan lisannya untuk bersholawat, kemudian disertakan dengan hati. Jadi tidak cukup dengan hanya ucapan, seperti halnya niat sholat, niat puasa. Tidak cukup dengan bilqaul, dengan ucapan saja, tapi peran qalbu kita itu sangat berkaitan, menjadikan syarat segala kebaikan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk bersolat, jangan bersolawat yang kencang sampai berdosa-dosa, sampai keringat bercucuran banjir, sampai habis seperti halnya orang habis aduk colnya misalnya, luar biasa. Tapi hatinya kosong, tidak ada rasa mahabbah, tidak ada rasa cinta kepada Nabi. Jadi kemana itu soal kita? Ya. Maka berhati-hati insyaallah dengan didasari dengan ditunjang dengan ilmu, insyaallah tidak hanya sholat saja, amalan-amalan yang lain pun insyaallah akan menjadi wasilah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pentingnya ngaji itu sebenarnya. Mengaji itu adalah apa? Ya, belajar agar kita bisa mendapatkan pelajaran dari apa yang kita kaji, yang kita cari. Maka semua itu akan menunjang kesempurnaan, baik secara ritualnya ataupun secara bahasa fadilahnya itu ada. Makanya Allah Subhanahu wa taala sering disampaikan, ingatkan Pak Ustaz kami dalam khotibnya bahwa beribadah kita taat kepada Allah. Ya, dalam wasiat khotib sering dibacakan ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, yaitu dengan cara menjalankan segala perintah Allah dan juga menjauhkan segala apa yang dilarang oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kemampuan. Dan kemampuan seseorang pasti berbeda, berkelas. Dalam agama disebut dengan derajat. Derajatnya akan beda-beda di mata Allah. Pak Ridwan mah baca sholawat satu malam mampu 10.000 kali, tapi saya akan cuma mampu 200 aja sudah. Itu kan kita sebutkan hayal ngopi, hayal ngopi tidak dulu. Beda. Jadi kemampuan beribadah beramal apapun itu memang sesuai kemampuan kita, tapi kemampuan itu yang akan menentukan derajat kita. Oh, mampunya 200 kali satu malam, 200 kali satu malam,
amalan-amalan sholat sunnah. Luar biasa. Pak Ahmad mah sholat sunnahnya dia tuh aja sampai boleh di sholat raweh. Luar biasa. Kok mampu? Tapi saya mau kadang semalam 2 rakaat, 4 rakaat, kadang 12 gitu. Beda. Fadilah derajatnya di hadapan Allah berbeda. Nah itu. Maka berusaha. Jadi jangan mentok dengan saya mampunya segini, sudah. Saya mampunya cuma 1000 kali. Saya sholat sunnah mampunya cuma 2 rakaat, sholat duha cuma 4 rakaat. Padahal di utama 12 rakaat. Nah itu diantaranya pengertian kemampuan apa yang kita lakukan kebaikan di dunia itu adalah akan menunjukkan, akan berpengaruh kepada derajat kita. Nanti hasilnya akan berbeda ketika tadi cara pengamalannya sama. Kalau Ahmad sholat sunat banyak sampai 40 rakaat, tapi niatnya sesuai kagak? Niatnya beda kan? Tapi Pak Ridwan cuma 2 rakaat, tapi niatnya sesuai beda. Nah itulah yang menentukan fadilah pahala dan derajat. Mohon saya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya pada malam hari ini sebetulnya jadwal Pak Ustaz Dini Muhyiddin beliau berhalangan. Jadi saya tadi tepak kan ada persiapan. Saya mau menyampaikan mengutip satu ayat firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Ahqaf, itu surat 46 ayat 13-14. Ayat ini kalau kita kaji baik dari terjemahannya atau penjelasan dalam surat tafsir Jalalain itu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu akan menjamin kita itu nanti di akhirat bakal layak mendapatkan kesenangan, kita layak mendapatkan kebahagiaan atau akhir tempat yang terakhir yang kebahagiaan adalah surga. Jadi kita akan berhak diberikan pahala surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada di ayat ini janji Allah. Saya akan membacakan dulu 2 ayat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi janji Allah akan memberikan pahala, ketenangan, kebahagiaan, kesenangan kelak di akhirat. Tapi Allah pun memberikan syarat gitu.
Jadi semuanya kembali kepada kita. Dan kita hidup di dunia ini sama-sama manusia yang beriman kepada Allah, mengakui bahwa kita itu di dunia ini sementara. Dan semuanya mengharapkan, mengidam-idamkan setelah mati nanti, baik di alam kuburnya, di alam barzahnya, di alam mahsyarnya, di proses sampai ke alam akhirat. Harapan kita semua adalah dengan kemudahan. Betul? Betul. Semua tidak ada yang pengen nantinya masuk neraka, nantinya enggak ada. Semuanya pengen senang, pengen aman, pengen mudah. Allah dijawab nanti di ayat itu. Allah jawab bisa, silahkan masuk surga, silahkan menikmati, tapi dengan syarat dan ketentuan. Ada yang berhak dan ada yang tidak. Walaupun semuanya mengharapkan, menginginkan. Apa saja syaratnya? Tadi dijelaskan dalam firman Allah dalam ayat ini 2. Padahal banyak ayat-ayat di surat yang lain banyak yang mengarah kepada janji-janji Allah bagi orang-orang yang senantiasa banyak berjuang, banyak beramal, banyak persiapan untuk pengalian itu ya. Yang tadi disebutkan di ayat ini, innalladzina qalu rabbunallah, yaitu orang-orang yang senantiasa mau mengakui Rabbunallah, bahwa Rabbnya, pangerannya itu Allah semata. Ini syarat pertama. Yang pertama ini syarat Allah adalah agar kita menjaga, meluruskan, menguatkan ketauhidan kita kepada Allah. Ini syarat pertama. Tidak boleh ada kesyirikan sekecil apapun. Jadi semuanya baik lisan maupun bahkan hati yang harus diperkuat. Tidak hanya di lisan, bahwa Roh kita adalah Allah Jalla wa'ala. Tidak boleh menduakan Allah. Maka nanti akan terjerumus kepada kesyirikan. Kalau syirik itu bisa terbagi-bagi, ada tingkatan syirik ringan, syirik segala syirik yang terlalu besar. Lebih bahaya lagi punya syirik besar. Tidak beri kesempatan taubat kepada Allah, tidak beri taufik kepada Allah, tidak bertobat. Punya syirik besar ketika ada di neraka. Tidak akan berhak mendapatkan dari janji Allah ketenangan. Maka alhamdulillah kita sudah berusaha dan sudah diberikan taufik oleh Allah, hidayah oleh Allah menjadi hamba yang punya iman. Banyak buktinya kita mau berjamaah, banyaknya sholat. Inilah bagian daripada orang yang senantiasa bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan syirik besar, syirik kecil pun ada. Syirik kecil kalau kita biarkan tidak sebelah diobatin, lama-lama akan merambah menjadi syirik berbahaya. Contoh syirik kecil, ketika kita sakit, diberikan menjadi orang sakit, atau dengan aja pas open sakit pusing kepala, segera minum cari obat di warung, minum
terus melupakan, tidak melibatkan Allah dalam hatinya. Oh ini mah karena kita mau beriman. Oh Bismillahirrahmanirrahim, semoga ini obat lanjut. Kalau Bismillah berarti sudah melibatkan Allah. Bismillah. Kemarin dibahas di Pakul, ya Bismillah. Hakikat Bismillah, keluarkan Bismillah, Bismillah. Di antara segala aktivitas apapun kita orang mukmin awali dengan Bismillah. Maka itu akan melindungi kita dari kesyirikan, melibatkan Allah sebelum kita melakukan ikhtiar. Minum obatnya itu bagian daripada ikhtiar kita. Hakikatnya adalah Allah. Nah itu latihan menjaga syirik dari yang kecil-kecil. Anaknya sakit, panas, panik, tiba-tiba orang, ayo bawa rumah sakit itu aja, dokter itu aja yang bagus, dokter itu aja yang cocok, dokter aja yang obatnya bagus. Gitu. Yakin dan meyakini terus biar berbuat diri bahwa ikhtiar itu merasa yang terbaik, sampai melupakan bahwa penyakit itu datangnya dari Allah, obat dan sembuhnya itu dari Allah. Nah, harus belajar kita meyakini, menjaga keseringan-keseringan, terutama yang kecil. Apalagi sampai meninggalkan sholat, perkara yang wajib fardu dipindahkan oleh Allah, sampai itu sudah tingkatan syirik besar. Apalagi masih percaya dengan hal-hal yang tadi meyakinkan diri bahwa barang ini bisa menjadi penangkap, bahwa ini bisa menjaga diri. Pak Haji, oh ini bisa menjaga hama adik. Ya, kalau nggak pakai ini padi saya bakal panen berlimpah. Tapi kalau nggak pakai ini saya gagal panen. Ya. Itu syirik Pak Haji. Ikhtiarnya boleh Pak Haji, tapi jangan dinomorduakan. Bismillah, lillahi ta'ala, libatkan Allah. Insyaallah banyak berkah. Itulah penyakit syirik yang harus kita waspadai dari yang kecil-kecil. Kita belajar, insyaallah didukung dengan tadi belajar dan belajar. Jadi kita pada dasarnya sudah mempunyai kekuatan keimanan, ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman kadang kemampuan kita yang berbeda. Kemampuan itu sebenarnya adalah proses yang bisa merubah kemampuan kita, yang bisa merubah ibadah kita lebih rapi, lebih sempurna, lebih berkualitas, adalah ilmu. Maka insya Allah dengan seringnya kita mau mengorbankan waktu untuk senantiasa menggali dan mengahali, ya, pemahaman atau ilmu-ilmu yang bisa menjadi atau membentengi dari kesyirikan terutama, karena itu penyakit hati yang sangat. Itu pertama. Syarat kedua di ayat ini, setelah tadi kita bertauhid kepada Allah sungguh-sungguh, yakni dengan menjalankan perintahnya dan menjauhkan segala larangannya, maka insya Allah kita akan termasuk hamba Allah yang mendapatkan fadilah dari apa yang kita lakukan.
bisa diartikan dengan selalu menjaga kebaikan-kebaikannya yang sudah dilakukan. Jadi mempertahankan istiqomah ini kontinu terus menerus mempertahankan urusan, apalagi bisa meningkatkan. Istiqomah saja sudah fadilahnya luar biasa. Ngaji istiqomah, sholat berjamaah istiqomah, baca Al-Quran istiqomah, baca Al-Quran istiqomah, asalkan istiqomah kan? Ramadan berlomba-lomba, ya 30 juz sampai ada yang khatam 5 kali, 2 kali, 1 kali, setengah juz, setengah, ada yang 3 kali, ada yang 3 kali, tapi lewat Ramadan istiqomah kan? Insya Allah segala sesuatu amalan yang kita lakukan dengan istiqomah. Jadi baca Quran sebenarnya bukan banyaknya ya, dalam hadis, tapi sering kita dengar yang disukai Allah itu bukan banyaknya, tapi pentingnya terus menerus. Baca Quran kalau mampunya sehari 1 juz, 1 juz. Jangan dipaksakan sehari saya mau 5 juz, nanti besok kagak baca, 2 hari tidak baca. Beda, akan lebih besar fadilahnya, lebih utama orang yang selalu istiqomah baca Quran dalam itu sedikit. Tiap hari sekali 20 ayat, besok 20 ayat. Itu contoh istiqomah. Itu syarat yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan dijelaskan di sini setelah kita betul-betul menjadi orang yang senantiasa akui bahwa Allah itu sebagai Rabb-nya, sebagai pangeran, dalam hati kita yakin segalanya adalah kuasa Allah. Allah bisa saja membuat kita tiba-tiba bahagia, tiba-tiba kaya, tiba-tiba senang, dan sebaliknya Allah akan mudah sekali tiba-tiba membuat kita musibah, membuat kita susah, bahkan mematikan kita. Jadi ini kekuatan kemudian istiqomah tadi juga luar biasa. Kita belajar insya Allah akan mendapatkan janji Allah. Di sini dilanjutkan ayatnya fala khaufun alaihim wala fala khaufun alaihim. Orang-orang yang tadi tauhid dan istiqomah, khaufun alaihim, tidak akan punya ada rasa takut, tidak akan ada rasa sedih. Dia akan tenang. Itu jaminannya. Gak akan takut mati. Saya nanti mati di dalam kubur gimana, nanti keluarga saya bagaimana, anak saya masih kecil-kecil. Kalau saya mati muda, si Tuhan masih mati juga masih tinggal, masih muda ya, masih mampu ilmu memajikan dia. Tapi nanti saya malah dipanggil mati duluan, khawatir, takut, tadi siapa yang kasih makan anak-anak saya masih kecil, anak saya nanti masih ya, istri saya masih muda, saya takut dia ada yang ngawinin lagi. Tidak ada itu. Kalau sudah beriman tauhid semua kepada Allah, tidak akan ada rasa ketakutan, tidak dijamin tidak ada rasa takut sedih kepada kalian ketika tadi dua hal tadi. Kemudian wala hum yahzanun, dan kalian tidak akan merasa
yang aku sembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Kedua, istiqomah dalam ibadah, terutama ibadah yang wajib. Tapi jangan juga meremehkan ibadah-ibadah yang sunnah. Sunnah, kita punya Nabi Muhammad SAW, kita cintai, kita akui, kita kagumi, tapi tidak mau mengikuti sunnah-sunnah, tidak mau menghidupi sunnah-sunnah. Para kata Nabi Muhammad sunnati faqad halal wa man hadar ma'ani karena fil jannah. Barang siapa yang cinta, barang siapa yang menghidupkan sunnah-sunnahku, mengamalkan sunnah-sunnahku, siarkan sunnah-sunnah, maka man ahabani, itu bukti bahwa orang tersebut, manusia tersebut adalah bukti bahwa dia cinta kepada. Maka orang-orang yang demikian, orang-orang yang selalu menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, amalan-amalan menjalankan sunnah-sunnah Nabi, maka kana fil jannah. Nanti mereka akan bersama di surga. Semoga tidak termasuk. Amin ya rabbal alamin. Kemudian dia selanjutnya ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Ulaika ashabul jannah, dan yang demikian kalian semua ashabul jannah, menjadi penghuni surga, khalidina fiha, akan kekal di dalam surga. Kenapa? Jazaan bima kanu yaksibun. Itu adalah bukti janji Allah,